Tanya ya, dulu itu aku pernah di suatu tempat baru lah, di rumah temen. Mm-mm. Aku kan tidur di sana itu kayak mengalami, kalau bahasa bahasa Jawanya tindihan. Kalau ini saya ketindihan, kalau bahasa medisnya kan sleep paralysis tadi. Jadi aku merasakan kayak ada sosok yang nindihin. Nah itu kan menurut gaib sih, ya gaibnya itu kasat mata. Kalau aku sih logika ya, pakai logika itu memang ada penyakitnya kayak gitu. Jadi kayak halusinasi, terus otot-otot ini tegang semua rasanya, terus kayak Kayak bisa nggak bisa nafas, digerakin gitu ya. terus kayak ngelihat kayak kita mau ngomong berteriak, tapi kayak ada yang nyumpel, terus kita kayak ada ngelihat sosok di pojok-pojok kamar lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu kan menurut medisnya kan memang gejalanya gitu. Terus ya penyebabnya itu ya gara-gara tidurnya posisinya salah, terus habis itu stres, kecapean, halusinasi, banyak sih faktor-faktornya. Kalau itu secara medis. Kalau kamu, menurut kamu penglihatan atau pengalaman pernah kayak gitu? Pastinya pernah sih. Sering ya? Kalau aku sih bilangnya sih ketindihan. Ketindihannya, kelindur lah, bukan? Beda kan? Beda lagi. Oh beda. Ketindihan. Ketindihan. Nah, Indonesianya itu. Ya, orang Jawa kan bilang tindihan, ya tindihan. Itu tuh sebenarnya bukan ada makhluk atau ada jin atau segala macam yang nindihin kita tuh bukan, sebenarnya enggak. Sebenarnya tuh hal yang terjadi pada saat kita tertidur itu tubuh kita memang tidur, tapi otak kita itu masih bekerja. Kita udah merem, kita udah posisi tidur banget ini, tapi otak ini masih bisa mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Nah, pada saat itu otomatis kan sama makhluk yang seperti itu, makhluk yang tak kasat mata, dia memanfaatkan tubuh kita, bukan merasuki kita, atau dia yang duduk atau halu ya, dibikin halusinasi jadi, lah. Dia membuat otak kita itu berbelit atau memanipulasi otak kita. Memanipulasi otak. So, ini secara tak kasat mata gaib tadi yang benar. Iya, ini sebenarnya nyambung sih antara tak kasat mata, antara tadi medisnya sama hal nyatanya itu sebenarnya ada berkesinambungan. Jadi medis supranatural sama tadi, jadi saling benang merah lah ibaratnya. Saling nyambung lah. Saling menyambung. Jadinya makhluk seperti itu atau jin seperti itu memanfaatkan tubuh kita agar mengirimkan sinyal halusinasi, ilusi atau bayangan, atau seperti ada orang atau ada makhluk atau ada sekelipetan yang tiba-tiba lewat, terus kita nggak bisa gerak, kita kayak mungkin ada yang mengalami sesak nafas. Kita ngomong nggak ada yang dengar. Iya, kayak aku dulu pernah teriak memang. Tadi kayak aku posisi sadar. Aku sadar tapi otot ini nggak bisa digerakin. Terus lemes, habis itu teriak tuh nggak bisa. Ngangkat kaki gini loh. Ngangkat kaki itu pun susah banget dulu. Itu karena ini sih, karena mereka makhluk-makhluk seperti itu memanfaatkan tadi agar menipu kita kayak gitu. Tapi berlangsung nggak lama kok, cuma sekitar 5 sampai 10 menitan kurang lah. Nggak lama kok proses kayak gitu, aku ngalamin gitu. Untuk menghindarinya ya ini sih, doa. Tetap berdoa ya. Soalnya hal kayak gitu tuh hampir semua orang sih mengalami. Pokoknya kita berdoa, karena dari kita berdoa tadi kita emang berdoa ke Tuhan, kepercayaan kita masing-masing. Dan faktor lainnya juga kita memberi sinyal ke otak kita memberi relaksasi ke otak kita agar kita
terhindar dari makhluk-makhluk. Ya dengan doa tadi kan memberi energi tuh. Energi akhirnya doa tadi ngirim pesan ke otak, memberikan mindset bahwa kita harus berdoa, kita akan pasti dilindunginya, dilindungi Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Benar. Ibaratnya kalau orang yang kamu kan lah orang yang berdoa nggak bakal ketindihan. Iya. Jadi berdoa itu juga salah satunya menolong kita agar tidak terjadi ketindihan tadi, merelaksasi otak kita agar otak kita juga ikut tertidur, ikut tenang gitu, tenang dan akhirnya bisa sinkron dengan badan. Akhirnya kita bisa tidur pulas. Soalnya pas aku ketindihan itu memang lagi tidur di rumah temen sih ya, memang rumahnya agak-agak berbau-bau mistis gitu loh. Tapi kalau aku pas dimanapun nggak pernah, hanya di tempat itu aja sih. Apa memang ya benar-benar tadi ya memang ada tadi yang ngirim tak kasat mata ngirim sinyal tadi mungkin ya. Itu secara secara spiritual lah. Kalau secara medisnya tadi kan sleep soalnya kan otak kita masih bekerja. Pernah kan pasti kita semua pasti ngerasain kita tertidur itu pasti tiba-tiba di alam bawah sadar kita itu tiba-tiba entah kita terjatuh, entah kita kepleset, terus akhirnya kita kayak kebangun secara tiba-tiba, tapi nanti kita akan tidur lagi ya. Itu otak kita itu masih bekerja. Nah, waktu otak kita masih bekerja terus, kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak menenangkan otak kita, makhluk-makhluk seperti itu tuh gampang memanipulasi kita. Yeah. Tapi kalau seumpama kita pernah kan pasti mau tidur tiba-tiba terjatuh dari mana, terus kita sadar bangun, nggak lama lagi kan kita tertidur pulas. Jadi intinya tadi tetaplah berdoa udah. Apapun semua kegiatan intinya berdoa. Berdoa akan membuat energi ngirim ke otak, akhirnya terjaga semuanya.